Selamat siang, namo buddhaya, namo Amitabha, salam Indonesia maju. Dan kita berjumpa lagi di sini dengan Suneng Siu dan kita akan bersama-sama untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang pendekatan holistik ya. Nah, kita akan undang seorang praktisi penyembuh holistik yaitu Wina Halim ya. Oke. Halo Cici semuanya, apa kabar? Baik-baik saja ya. Ya, Cici Unik sudah bergabung bersama kita. Michael juga ya. Nah, ada Vivi Luhur dari Padang. Apa kabar semua? Baik-baik saja di sana? Semoga baik-baik saja. Ya, bagaimana Jojo? Kapan Jojo bisa live sama Suhu? Jojo jangan boleh PHP Suhu. Kan kita sudah janjian mau live. Ya Jojo, Jojo di rumah sehat-sehat ya, semoga sehat semua dan kita bisa berbahagia ya. Untuk yang pertama kali akan tampil adalah dari Wina Halim, tetapi sepertinya beliau juga belum pernah live ini. Oh ya, lagi dicoba, silakan bergabung ya. Jojo, bukan Joliana ya, Jojo Vivi Lu punya anak. Gak, Gina, ya Gina, halo kapan mau live Gina? Baik-baik saja ya, Bandung, aduh udah baru jadi penghuni Bandung 1 minggu teh yuk, genap ya 1 minggu dari kemarin. Semoga betah ya. Nah, sudah join bersama kita tokohnya Wina Halim. Kenapa unable to join? Kok unable to join? Kumaha? Wina. Oke, request, yes, sip. Ya, sudah bergabung. Iya, akhirnya. Anaknya kumpul mau nge-live bertiga kita. Halo, Win. Hai, Kun. Ya, Win. Ada Dedek nih. Dedek kelihatan pipinya aja. Halo, ya mana dedenya kok hilang? Nyumpet ya? Siapa namanya? Kenalan sama Suhu. Halo. Iya, kayaknya sinyalnya kurang kuat Win di sana Win. Oke Sinyalnya, ya. iya, tapi udah mending. Sekarang oke. Nah, sip, udah fokus. Tapi muter-muter juga nih, muter-muter terus dia. Risk mungkin. Apa aku yang sinyalnya kurang kuat? Coba ngintip dulu. Kuat semuanya, is okay. Pakai wifi. Udah. Ya, sepertinya koneksi kurang itu bagus. Liantikus. Oke. Ya, siap. Sinyalnya dia entar ada, entar enggak gitu ya. Jadi kayaknya ada posisi yang lebih bagus atau tidak gimana, Win? Biasa kalau online, pernah online nggak, Win? Yang posisinya lebih... Belum. Kalau Zoom bisa? Kalau Zoom bisa biasanya. Udah mendingan. Oh, masih buram-buram. Ini pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Oh, pakai HP. Ya udah, tunggu difokus aja dulu. Nah, siap. Mesti naik ke loteng kali. Ya, tapi udah bisa lah, udah bisa lancar. Ya, oke. Udah bisa lancar. Udah jelas. Ya, fokus saja, jangan banyak goyang, ya jelas. Ya, silakan perkenalkan diri. Ya. Ada suamimu mau nimbrung, boleh berdua.
Oke, sip. Udah oke ya? Silakan kenalin diri dulu. Oke lah, siap. Halo, Mitofo. Ya, Kenalin dia Mas Mitovo Robi. semuanya. Selamat Kenalin siang. nama Gogi ya. Iya, Rogi. Sa- Waduh. Santai wae, Waduh, kan mau ngetop. Katanya mau jadi selebgram. Jadinya batu loncatannya sama sama Tuh. suhu dulu lah sebelum jadi selebgram. Iya, Wina Palembang juga, Danar. Nah, ini banyak orang Palembang di sini, Palembang, pempek ya, pempek. Gimana ya? Ya, silakan kenalin diri dulu, dari mana, asalnya, mau kemana, kerjanya apa, gitu. Eh, apa ya? Nama udah, ya kan tuh ya. Mau udah. Iya, Wina Nah, Halim. Yang Mina punya Halim. Halim Perdana Kusuma kayaknya ini. Ya. Iya, amin. Iya, terus kerjaan hari-hari apa? Wong Soalnya Kito dari Galo. Palembang. Ya, soalnya dari Palembang. Kerjaan sehari-hari apa ya? Aku lebih fokus ke ibu rumah tangga sih. Terus ngedalemin ilmu kesehatan holistik juga gitu. Tuh, Nah, apa tuh. tuh ilmu kesehatan holistik? Jadi sebenarnya ilmu kesehatan holistik tuh kayak pola tubuh gitu loh. Jadi kadang-kadang jelas nggak suhu suaranya, kayaknya putus deh. Jelas, jelas. Ya, ya. Jadi ilmu kesehatan holistik itu sebenarnya pola tubuh. Jadi dia kayak kembali ke balik ke alam gitu. Jadi kadang-kadang apa ya? Kadang kita itu banyak yang dengan pola kehidupan sekarang itu kita tuh banyak banget yang lupa kalau badan kita itu harus diperlakukan secara baik. Jadi nanti kalau badan kita sudah mulai kasih sinyal, kita tuh suka kayak nggak peka gitu. Padahal dia udah, sebenarnya badan kita itu Oh, uh, ya betul. gitu. Jadi kalau dia udah Dia kasih punya sinyal, sinyal-signal. Di sini nah, tuing-tuing, nah, berarti harus diperhatikan daerah situ. dia benar. Kalau yang kita pelajarin kayak Oh. gitu. Jadi holistik ini yang kamu pelajarin itu bukannya kamu yoga ya atau apa gitu ya? Salah satunya. Jadi Jadi yoga itu itu berbeda. Apa yoga itu adalah holistiknya atau dari yoga malah ada ilmu yang lain yang kamu pelajari? aku belajar holistik dulu. Belajar holistik Oh, emang hobi. berbeda sama yoga. Oh, oke. Tapi dari holistik itu aku tahu kalau ternyata dengan kita yoga itu tubuh kita itu akan lebih baik karena kita melakukan stretching yang buat tubuh itu menjadi lebih rileks gitu. Karena rileks itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, apalagi Iya. kondisi ini. Kalau su gendut gini bisa yoga. Halo Bisa Romo Hidayat. Romo Hidayat dari dulu suruh saya yoga loh. Tapi saya bilang saya cuma bisanya panda. Kungfu panda. Kung yoga. Panda yoga. Halo Sisil. Selamat ya Sisil. Ada Sisil nih teman kita dari Surabaya. Si kecil yang peduli dengan lingkungan. Iya. Sisil dapat juara 2 kemarin ya. Waduh. Dia juara apa ya? Bikin hotdog. Terus dikasih juara nari yang aktif. Dan segala macam. Hebat juga dia. Iya. Oke. Yoga. Bundaku suhu jadi ayahku. Nah, ah, ada suara siapa? Halo, halo. Ya, halo. Wah, ada Ya, frekuensi lain masuk. Aku bisa dengar alam lain tiba-tiba. Ya. Jadi, Win, ya, kamu selama ini kan mendalami holistik belajar itu ya kursus belajar. atau belajar Enggak. kursus. Awal mulanya tuh dari mamiku. Jadi waktu itu mami itu Mami. sakit. Ya, mamiku tuh Wow. sakit. Dia Oh ya. jadi mami itu hampir lumpuh waktu itu suhu. Jadi sampai nggak bisa gerak badannya. Terus kita Oh udah yang kamu coba. bilang belakangan kamu nggak ke Modita itu karena itu ya ngerawat mami ya katanya dulu.
Ya, Iya, iya. enggak. Jadi dia itu, Hmm. mami itu udah hampir, pokoknya udah hampir lumpuh lah. Kita udah coba banyak banget pengobatan gitu, masih nggak sehat gitu Nah, kan. Akhirnya aku mikir, aduh gimana ya supaya bisa bantu mami itu biar bisa lebih baik gitu. Karena dokter juga bingung gitu sakit apa gitu kan. Akhirnya pelan-pelan yes. ketemu jodohnya lah. Mungkin memang pas karma baiknya mami juga berbuah gitu, ketemu jodohnya. Aku Ya. kenal Saga. Nah, Saga itu dia Oh. musik. Dari situ aku coba Oh. belajar dari situ, aku sharingin ke mami kan. Maksudku Ya. siapa ini mau ikut gitu kan. Awalnya mami tuh nggak mau, maksudnya masa gitu katanya. Terus aku yang dalemin, aku Ya, pelan-pelan ya, sharing ya. ke mami. Akhirnya mami mulai pelan-pelan ikut. Dan sekarang udah berapa ya, 2 tahun kayaknya. Kondisinya udah oke kok, udah Ya, malah betul. bisa olahraga. Wah, bagus juga. Kalau butuh lebih dalam lagi, pembukaan semua-mua, Romo Hidayat jago banget. Tinggal diundang ke rumah, disempurnakan dengan kuasa. Karena Romo Hidayat makin lama ilmunya makin keren. Dulu di kuasa sama dia sakit loh, bener loh. Aduh, sampai trauma katanya. Belakangan dia nggak tahu dapat ilmu dari mana. Di kuasa gitu katanya pasiennya malah enak. Nggak sakit, tapi semua penyakitnya keluar. Ya. Tuh Iya, Romo, nanti cari Romo Hidayat Halim. Oke. Okay. Aku suka ngamatin Facebook kamu memang lagi itu kan tentang saga oil, terus juga terapi kop, bekam, dan segala macam yang lagi iya, dijalanin. Oh, itu namanya holistik. Terus iya. belakangan kamu ikut yoga ya? Sampai luar biasa Yoga itu, gerakan-gerakan yoganya. nah, yoga itu memang dari kecil suka tuh. Dari kecil tuh memang aku yoga. Dari kecil. Ya, Wow. tapi dulu namanya bukan yoga tuh. Yang namanya yoga. Dulu aku kecil namanya bukan yoga, Oh. senam lantai. Apa? Muay Thai? Senam lantai. Oh, senam lantai. Ya, 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 betul. Yes. Nah, sekarang kamu sendiri katanya udah coba praktekin ke orang-orang juga. Ya, Belajar ilmunya. Ngaco. Oh, kagak mungkin. Romo nih ngaco nih. Masa bilang katanya belajar ilmunya deh seneng sih. Saya tuh cuma ilmu ketawa, Romo. Ilmu meringankan hati orang. makanya tuh saya kan mana bahagia selalu ya suhu ya. Tapi makin lebar perutnya. Udah kayak Milevo. Mudah ketawa katanya. Ada. Iya. Angin ini kayaknya, Win. Banyak kan anginnya, Win. Karena ketika kita ketawa, menyerap energi angin dari luar. Nah, ketika kamu juga dulu bukannya di MOA, makeup artist, udah Iya, dilepas. ya enggak Sekarang, masih cuma oh kondisi masih. sekarang mungkin untuk makeup suhu. Oh ya, janganlah ya, Hmm. jaga-jaga dulu ya. Betul. Nah, masih ada Jadi, dua kecil. oh ya teman-teman di sini nanti kalau pandemi udah selesai, ini juga teman saya di jago makeup artist ya, suka bantu kita juga. Iya dengan satu pasukannya itu apa namanya tasnya lengkap komplit. Ya, mau di makeup seperti apa juga bisa. Tapi dari makeup itu yang terpenting adalah saya lihat beliau ya, lihat Wina ini dia sebenarnya ahli mua. Banyak ahli mua kan dirinya juga dandan gimana gitu. Tapi dia ini polos dari dulu selalu santai, polos dan memang bercahaya. Ya, bersahaja. Terima Jadi kasih. makeup yang sesungguhnya adalah dari hati ya. Kalau kita memiliki inner beauty dan itu terpancar keluar, kebaikan dan segala macam adalah akan terpancar. Dan apalagi pasangannya. Wah, kalau kalian ngelihat mereka berdua, walaupun buntutnya udah banyak itu kan, tadi lihat bolak-balik kan buntutnya. Tapi itu kayak masih pacaran gitu, saling mencintai dan menyayangi. Bener-bener. Saya aja sampai iri, untuk saya udah berjubah gitu ya. Ada mami gue, tadi omelin. Ada mami muncul. Enggak, Mi. Maksudnya kalau kita ngelihat orang lain pacaran, romantis, nikah juga masih akur. Betul-betul kayak orang baik banget sama sama suami istri itu kayaknya kita bahagia gitu ya. Iya, gimana tuh resepnya dulu? Ketemunya kan lagi kuliah kali ya? Apa udah dari Hmm, SMA udah ketemu? Di kuliah ya? enggak. Bibi. Iya. Triknya gimana supaya mendapatkan jodoh yang klop, klik klok?
Mungkin bagi buat teman-teman yang lain yang jomblo atau yang sedang mencari-cari gimana cara mendapat pasangan yang baik. Apa ya Tuhuya? Kan itu holistik juga. Kamu bilang kan tubuh manusia itu bisa memberikan tanda-tanda gitu. Nah kalau ketemu sama jodoh yang kayak soulmate atau pasangan yang benar-benar ngerti kita, tandanya apa gitu kan? Saya cuma balikin tanya dari holistik terapi mencari pasangan. Terus saya jawabnya ya. Sebenarnya bukan susah tuh, takutnya salah ngomong gitu. Oh ya udah, jadi ngomongnya diatur dulu. Sebenarnya balik-balik ke kita lagi, suhu kita itu, kalau aku ya tuh ya, kalau kita udah baik, kita pasti dapat pasangan yang baik. Jadi kalau kita belum baik, ya kita harus memperbaiki diri dulu. Itu kalau aku gitu. Ya betul. Tapi mengerti pasangan atau calon pacar atau orang yang sedang deketin kita, vibrasinya nyambung apa enggak, rasanya nyaman apa enggak, itu gimana tuh? Karena kalian ini berdua saya lihat memang chemistry-nya kuat ya. Jadinya saya sengaja pasang beberapa foto kamu di dalam layar foto keluarga. Ya. Vibrasinya kuat, chemistry-nya kuat gitu. Jadinya kayak wah keren. Apa ya tuh ya, mungkin memang jodohnya kali ya. Memang jodoh ya. Ya oke. Bisa Jadi jadi. saling mendukung ya. Saling mendukung dan luar biasa. Oke, terus apa lagi yang bisa di-sharing selama pengalaman kamu terapi holistik ini? eh yang bisa di-sharing. Jadi gini, kadang-kadang kita itu apa ya, kayak mamiku dulu, ODV-nya dulu kejadian. Kadang kita itu terlalu sibuk mengejar kesibukan lah sampai kita itu lupa kalau modal utama kita itu ya badan kita ini gitu. Jadi kita itu tidak memperlakukan mereka secara baik. Padahal Ya, sebenarnya benar. memperlakukan badan kita ini secara baik, itu badannya akan mensupport kita dengan jauh lebih baik gitu. Jadi sama kayak hukum tabur tuai, kalau kita memperlakukan badan kita secara Ya. baik, badan pun akan memperlakukan kita secara baik gitu. Jadi kita ngomong ke badan kita, "Hai badan, I love you," gitu. Nah, Disentuh, betul. pakai minyak terapi ya. Nah, pakai Ah, minyak sambil gosok, sambil balur, sambil mengatakan. Jadi sama seperti tapping dan metode tapping dan metode healing. Jadi ketika kita menyentuh tubuh kita, mengatakan I love you, semoga kamu sembuh, semoga kamu sakit. Ini ya, juga caring terhadap ourselves and our body ya. Nah, ya betul. memang itu sih kayak sekarang udah mulai banyak sekali keluar berbagai minyak terapi yang tekniknya sebenarnya sama, tentu katakan sugesti. Dan ternyata sugesti itu berpengaruh juga gitu. Nah, kalau Romo Betul. Hidayat dia tambah satu kuasa. Kalau kamu tambah satu Beckham gitu, jadi bisa mengeluarkan yang kotor. Tapi ada yang berpendapat juga loh, Beckham kalau nggak bisa itu bisa fatal ya. Beckham yang keluarin darah itu, katanya kalau dia tidak ahlinya bisa fatal, malah masuk angin kali. Sebenarnya bukan Benar nggak? itu ya. Jadi gini, Ah. bekam itu jarum yang kita pakai itu cuma 2 mili suhu. Jadi dia itu masuk ke Oh. cuma 2 mili. Harusnya dia tidak berbahaya. Cuma masalahnya setelah bekam itu kan Mm-mm. lubang-lubangnya itu kan kebuka. Jadi kita menyarankan habis bekam itu kita harus benar-benar dijaga panasnya supaya dia nggak masuk angin. Karena ada juga orang yang habis Oh. bekam kotor terus mereka langsung mandi. Nah itu yang nggak boleh. Terus habis bekam kena kipas angin juga itu juga tidak disarankan gitu. Oh, habis bekam nggak boleh mandi. Tapi banyak Ya, yang bandel tuh. iya habis bekam nggak boleh Iya. mandi minimal 2 jam. Itu sampai Naik dia motor punya juga nggak boleh ya? Nggak, naik motor, angin-anginan. Oke. dan biasanya Jadi dia harus diberikan kehangatan. benar-benar karena lubangnya masih kebuka gitu, jangan sampai dia masuk angin gitu. Malah tambah anfal gitu hasilnya. Oke. Iya, nggak Terus optimal. pengaruhnya darah kotor itu harus dikeluarkan. Nggak Kalau serem apa saya lihat itu kayak darah ayam. iya, karena kan sebenarnya kalau
kayak darah kita itu kan darah kotor itu kan dihasilkan oleh tubuh kan setiap hari karena kita juga makan, nafas, semuanya setiap hari. Itu darah itu nggak semua kebuang, ada beberapa yang tersimpan di titik-titik tertentu. Nah, itu Oh, disarankan buang gitu. Kecuali kita benar-benar menjaga pola makan ya, pola makan, pola tidur, tuh. mm-mm. Pola tidur yang baik dari jam berapa sudah harus tidur? Sebenarnya Anak sih sekarang tidurnya malam-malam loh. Anak kecil udah tidurnya malam-malam loh sekarang. Ayo gabung sini sama Suhu. Halo, kenalan sama teman-teman di sini. AI, namamu siapa? Jeff, Jeff ya? Hah? Cliff. Kelas 5 Tito. Oh, kelas berapa Cliff? Kelas 3. Kelas 3 SD. Muka dia kok beda ya sama ininya. Ini kupingnya lebar banget kuping kamu Cliff, kayak kuping Buddha loh. Wow. Wow, amazing. Ya, hidungnya udah kayak Suneng Syun nih, mirip nih. Nah, kamu mau jadi Samanera nggak, Cliff? Iya, kupingnya dia nyaingin saya. Saya kalah loh kupingnya. Coba lihat, Cliff. Coba, Cliff. Nih, lihat nih. Wah, lebar bener. Buddha nih. Ini calon Buddha, Bodhisattva. Ya, demikianlah papa mama yang baik akan mencetak anak yang berpotensi untuk menjadi anggota sangga kali ya. Iya, dia ininya cupingnya keren banget. Itu kamu suka dari kecil dioles-oles minyak gitu jadi lentur. Lebar banget, keren. Iya, dan tebel lagi ininya. Ininya kupingnya lebarnya tebel lagi. Aduh, demen kalau ngeliat anak kecil kayak gitu. Ada kesulitan ketika apa namanya memberikan terapi atau kamu tambah dengan cinta kasih atau dengan praktek yang selama ini kamu sudah dapatkan sehingga pasien itu lebih percaya diri dan lebih cepat sembuh atau pakai doa-doa tertentu nggak? Oh, enggak doa-doa tertentu enggak. Sebenarnya Enggak. ya bekam itu jadi awalnya aku belajar bekam itu buat papiku. Hmm. Jadi aku tahu dari holistik kalau dengan bekam itu darah-darah yang tersumbat itu bisa kebuka. Jadi khususnya untuk pria katanya Hmm. itu jadi dia bisa kalau perempuan itu kan ada siklus bulanan, sedangkan laki-laki itu Ya, kan ada siklus nggak bulanan. ada. Jadi disarankan Karena untuk perempuan ada Sailor Moon. Kalau laki-laki cuma Sailor, the Popeye, the Sailor Man, tot tot. Kalau wanita ada Sailor Moon berubah gitu ya. Nah, ya, jadi jadinya otot-otot laki-laki yang menyimpan darah. Atau gimana? Jadi memang disarankan untuk dikeluarkan dan menurut holistik dengan kita bekam rutin itu meminimalisir resiko serangan jantung sama stroke Oh gitu. ya? Ya, Oh. jadi akhirnya aku Darah belajar mati atau darah kotor lah bahasanya darah kotor. dia menghambat kan tuh, menghambat peredaran Menghambat. darah itu. Jadi akhirnya aku belajar terus aku saranin papiku untuk terapi bekam. Terus aku coba kasih lakukan terapi ke papi dan nggak mungkin sekitar 2 tahun tahunan lebih kayaknya memang kelihatan semakin baik gitu. Nah dari situ aku mikir oh ya berarti memang bekam ini bagus. Akhirnya aku share gitu, aku sering bantu-bantu orang bekam. Sebenarnya cuma untuk memperkenalkan kalau bekam ini baik gitu. Oke. Nah Dan dari situ hasilnya memang perubahan besar ya dari orang tua sendiri ya. Jadi bakti seorang anak kepada orang tuanya menyembuhkan, malah menemukan teknik-teknik tertentu dan ternyata hasilnya ada perubahan buat orang tuanya dan bisa kepakai untuk orang lain. Ya, ini adalah suatu kemuliaan sebagai anak, berbakti, dan juga luar biasa. Terus, kamu berarti multi talent ya? Pengobat juga bisa, yoga juga bisa, nari iya, senam lantai, renang juga bisa renang. pernah bisa dikit tuh. Oh, oh kalau nari di kolam renang nggak bisa. Iya, dan juga make up artist juga ya. Jadi buat teman-teman sekalian, Wina ini juga make up artist.
Ya, oke. Terus juga selama ini ada masalah nggak di dalam eh, masalah yang berat, misalnya salah penanganan pasien atau salah penanganan yang lain? Ya betul, terapi bekam darah kotor nggak ada Sebenarnya selama ini. so far tuh nggak ada gitu. Maksudnya aku juga kayak bekam gitu. Sebenarnya aku lebih nyaranin mereka itu belajar sendiri. Jadi kita Oh itu sebenarnya bisa. bekam itu tuh sangat simpel suhu. Jadi kita bisa bekam sendiri. Bahkan kalau kayak aku nih, aku bekam, aku suruh suami yang bekam gitu. Jadi aku cuma ngajarin titik-titiknya, terus nanti suami yang Hmm. bekam. Jadi kita setiap bulan itu saling berbekam-bekam gitu. Nah jadi benar-benar aman, so far sih aman ya, selama tidak melanggar protokol yang ditetapin gitu. Ya kayak tadi, habis bekam nggak boleh mandi, habis bekam nggak boleh kena angin, habis bekam juga Hmm. disaranin air anget gitu. Iya, Terus betul. pas lagi Saling sakit, bekam juga menghangatkan hubungan suami istri, saling menjaga, dan terus saling mengaliri dengan energi dan cinta kasih. Bekam, no problem. Ambek, yes, nggak boleh ngambek ya. Kalau bekam nggak ada masalah, tapi ngambek jangan. Nah, banyak kan orang yang suka ngambek-ngambekan itu, akhirnya hubungan jadi tidak harmonis. Oke, ini nomor berapa ya? ini yang Semua kedua. kupingnya luar biasa loh. Ah, jidatnya juga pinter-pinter semua nih. Wow, sama Nera. Kupingnya tebal-tebal semua. Emang turunan dari kamu, Tawin? Coba lihat Enggak kupingnya kamu. Enggak ya? juga. Oh iya, lebar doang sih. Tapi anak ini beda loh semuanya. Ah, kewiara nggak ini? Liburan ya? Masih pandemi. Iya, Jadi masih pandemi. belajar di rumah ya? Masih belajar di rumah. Oke. Ya, terus sekarang tuh mau tanya tentang cerita-cerita dong sepanjang hidupmu perjalanan. Ada nggak cerita-cerita inspiratif yang mau disampaikan kepada kita, baik dari cerita kehidupan, masa kecil, atau pengalaman dari orang lain yang bermanfaat bagi kita dengar nih. Cerita pengalaman hidup, atau dari pahit ke manis, atau manis ke pahit, atau ulat berubah jadi kupu-kupu. Ya, karena ini vibrasi kebaikan. Jadi kita memberikan cerita ini bukan seperti membuka aib kita, bukan. Tetapi dari pengalaman kita bisa di-sharing dan bermanfaat bagi orang, serta orang lain mungkin ada di luar sana juga yang punya pengalaman sama seperti yang kita alami. Jadi sehingga saling menterapi dan saling memberikan inspirasi. Ya, silakan, Min. Ada yang mau di-sharing? Oke. Apa ya? Eh, tapi gini, kalau kayak jadi mau kita apa itu ya? Bingung. Santai aja. Ya, Jadi itu begini. pengalaman. Hmm. Mhm. Jadi kenapa aku itu sering banget kayak sharing tentang holistik, terus sharing tentang bekam. Padahal aku nggak mencari uang di sana. Jadi kayak aku bekam tuh aku selalu Ya, bekam, benar-benar bekam gratis gitu. Karena aku tuh ya. selalu yakin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Yes. Terus ya, itu juga wujud aku meneruskan kebaikan yang aku dapat gitu karena mami papiku sehat sekarang berkat Iya. di terapi holistik gitu. Apalagi ya Sumi? Ya, itulah namanya kita mendapatkan sesuatu dan itu bermanfaat dan bisa mengubah orang tua kita, tidak salahnya kita berbagi. Karena dengan Betul. berbagi kasih itu, dengan berbagi sesuatu yang nyata bisa membawa hidup orang itu bisa menjadi lebih berarti dan mengurangi penderitaan. Ini juga sama dengan kebaikan-kebaikan umum yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ada yang bisa dengan berdana, ada yang bisa dengan berdana tenaga, ada yang bisa berdana memaafkan, ada yang berdana ceramah atau nasihat, dan ada yang berdana apa berdana itu tadi pengobatan. Dan memang mungkin kamu muridnya dari Baik Saja Guru Buddha sehingga semuanya adalah berhubungan dengan pengobatan. Selain berhubungan dengan kecantikan, karena juga beliau adalah makeup artist, memberikan kecantikan dan harapan buat orang-orang supaya sembuh.
Nah, terus ada ini, dengan pikiran ini, pernah kamu tahu nggak kalau misalnya orang itu suka panikan, suka kecemasan, bahkan suka mimpi aja bisa berpengaruh banget buat dia. Nah, itu tanda-tanda apa dari holistik penyembuhannya supaya dia bisa menjadi lebih tenang, lebih damai? Eh, kalau kayak orang, aku juga orangnya panikan loh tuh. Masa sih nggak kelihatan? Dari dulu Iya, dulu, kayak kesannya kalem. Oh, dulu, ya. Gimana ya cara dulu, menghadapinya? dulu aku panikan tuh. Jadi, eh, Ah, jadi kalau aku dulu kita sejak aku mulai ikuti terapi holistik ini, aku jadi tahu kalau nafas. Jadi kita itu harus setiap hari itu kayak melakukan deep breath. Jadi penarikan nafas dalam gitu. Jadi tarik nafas dalam, tahan 10 detik, keluarin. Ya, tarik nafas dalam, tahan 10 detik, keluarin. Itu lakuin 5 menit tiap hari, itu efeknya luar biasa sekali. oh, breathing therapy, yes. Tahan narik napas dalam, tahan 10 jam, salah, 10 menit. Menit apa detik? Oh, 10 detik. Ya, ya, sorry, sorry, salah. Ya, salah informasi bisa mati loh orang. Tarik napas dalam, tahan 10 detik. Ya, detik, detik, bukan menit, detik. Ya, satu, dua. Kalau ambil ngomong kayaknya napasnya bocor. Ya, tahan 10 detik, terus kemudian lepaskan. Dan itu akan membuat kelegaan. Buat orang yang sering panik. Ya, ini adalah mungkin terapi. Terus habis itu gimana? Bener-benerin juga pola makannya gitu. Oh, pola makan. Ada pertanyaan nih, holistic terapi ini lebih ke mindset atau fisik? Kakak. Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Jadi di Ya. dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat juga. Nah, jadi kalau mau tubuhnya kuat, jiwanya harus kuat. Mau jiwanya kuat, tubuhnya juga harus kuat. Saling menguatkan. Betul. Oke, terus apalagi jangan. Oh, ini pada ngomongin apa sih nih? Iya, yang lainnya ada pertanyaan. Komen-komennya nggak mendukung. Ya, oke, lanjutkan. Di yoga, pengalaman yoga apa yang kamu dapatkan untuk? Nah, ini ada guru yoga juga nih. Apa kita panggil aja ya, biar bisa saling sharing nih, cerita-cerita nih. Ayo kita panggil guru yoga. Jadi guru yoga ketemu sama yoga, biar nyambung. Ya, saya bisa berempat loh. Iya. Jadi selama yoga ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa merubah diri kita atau karakter kita? Ada tuh. Jadi Gimana? muncul. Wes, muncul. Wah, ini saling kenal nggak nih? Iya, Nggak di Jakarta ya? Di Jakarta nggak? Iya, aku Jakarta. aslinya Palembang. Oh, Jakarta di mana? Sekarang di JGC, Jakarta Timur. Oh, oke. Yoga di mana? Jakarta Garden Center, Cakung. Oh, oke. Yang ada Aeon baru tuh, gede di situ. Wah, nanti Oh, saya belum pernah ya. di situ. Boleh Oh, main-main di sini nah. aja. Boleh. Nah, Yang karya kebetulan apa? ada Yoga bareng. satu, iya, ada guru holistik dan ada guru yoga. Untuk ibu guru yoga, Ibu Eunike, namanya susah banget. Eunike. Nah, Siap. Ibu guru yoga, apakah pendidikan holistik itu dipelajari juga di yoga? Itu related sih. Kalau aku nggak belajar ke situ. Kalau Oh, nggak belajar. aku kemarin lebih connect-nya ke akupuntur ya. Aku belajarnya akupuntur. Oh, Wina juga belajar akupuntur? Enggak belajar. Loh, titik-titik bekam itu nggak sama dengan akupuntur? Beda ya? Beda. Kok beda? Beda. Akupuntur dia lebih dalam. Iya. Titik. Oh, lebih dalam. Kalau bekam Oh, itu di kulit. Gitu. Karena akupuntur kan Oh. masuk ke dalam pakai jarum. Betul. Oh, gitu ya. Aku juga suka di akupuntur. Tapi kayaknya karena kalau kecil-kecil gitu kan, kayak kalau akupuntur aja Aku oke. pakai jarum Tapi yang yang panjang. Aku pakai jarum yang panjang. itu Xiao Centao bukan? Bukan Xiao Centao. Yang jarum panjang itu Xiao Centao. Pakai jarum Kayak- panjang. Kayak obeng.
Bukan. Jangan dong. Kempes. Nanti kempes. Nah, kita bahas yoga nih, yoga. Oke. Body, mind, sama apa tadi satu lagi? Body, mind, and So. soul. Oh, Yes. Korea. Soul, Korea. Soul kan? Ya, body, mind, and soul. Aneh ya, ngelihat Wina, dia bisa gerak-gerakin kaki, ditekuk-tekuk, apa segala macam. Apa itu nggak takut kesleo ya? Terus lihat guru yoga juga bisa stand up, berdiri gitu, kayak tiang gitu ya. Apa itu nggak takut kecengklak gitu loh. Karena dari kecil mamiku selalu bilang, hati-hati kalau mau ini nanti kecengklak susah baliknya gitu. Kalau di yoga satu pose kita melakukan satu pose itu kita harus dari nafas dan banyak otot yang harus kita kuatin. Kalau aku tahu begitu. Jadi sebenarnya sebenarnya kita bisa, tapi rasa takut itu membuat otot kita kaku. Terus kalau kita yang nafasnya benar, makanya kalau yoga itu kan nafasnya beda ya dengan olahraga biasa. Kalau di yoga itu aku sukanya dia nafas kan hidung ke hidung, dia tidak pakai nafas mulut. Hidung ke hidung. Jadi ketemuin hidung orang, nafas saling ketemu hidung. Salah. Maksudnya nafasnya tuh masuk dari hidung, keluar dari hidung. Iya, inhale. Yang ngomong dong. Kok dari hidung ke hidung saya jadi bingung. Tidak masuk dan keluar mulut. Kalau olahraga memang ada yang masuk dari hidung, keluar dari mulut, keluarin yang energi negatif dari mulut. Iya, atau masuk dari mulut, keluar dari mulut. Nah, ini dari hidung, keluar dari hidung. Ya memang napas kan seperti itu ya. Meditasi juga kita dari hidung, keluar dari hidung ya. Baru dengar istilah dari hidung ke hidung. Wah, kenapa nih? Kakak sepupuku belajar kepala 6. Kepala 6 ngajar slim yoga, aerial yoga, badannya kayak dilipat-lipat terus melihatnya. Oh, ada aerial yoga dan ada slim yoga. Ada slim yoga. Mau dong daftar supaya saya kurus. Badan dilipat-lipat. Oh ya. Jadi ternyata kesadaran pikiran membuat kita bisa melakukan badan ini jadi lentur gitu ya, Win ya. Ya, badan ini bisa jadi lentur dan bisa menjadi lebih ada gimana ya, bisa keseimbangan dan segala macam. Apa yang kamu dapatkan dari yoga? Ketenangan pikiran tuh. Jadi kadang dulu aku yoga itu cuma karena hobi awalnya. Aku dari kecil tuh memang hobi yoga gitu. Tapi aku nggak tahu sebenarnya apa manfaat yoga itu, nggak tahu gitu. Tahunya ya udah yoga aja gitu, senang aja gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa dapat. Jadi kadang kalau setiap orang kan punya masalah ya. Jadi kadang benar. Ya kalau aku lagi yoga gitu, aku bisa menemukan solusi-solusi tanpa aku harus emosi gitu, marah, kesal gitu, tiba-tiba aku ketemu aja gitu solusi-solusinya gitu. Dalam pose-pose yoga tertentu bisa ketemu itu semua. Jadi saat kita yoga itu kita benar-benar membuat emosi kita itu menjadi lebih stabil gitu. Emosi lebih stabil. Di saat emosi kita lebih stabil itulah kita bisa mendapatkan solusi-solusi yang kita nggak pikirin saat kita nggak bisa keluar saat kita lagi mumet gitu. Luar biasa. Pantesan bule-bule itu demen banget yoga. Karena saya kan sering ke Bali kan, ikut meditasi retreat gitu ya. Nah, waktu ke Bali itu, waktu terutama retreat GNK, semuanya bule semua. Dan mereka benar-benar kalau meditasi itu posenya seperti patung, nggak bergerak dan tegap banget. Sedangkan saya kan gemuk, terus juga udah gitu nggak bisa tahan duduk lama gitu. Ini duduk goyang-goyang terus karena mungkin ya itu kurang ke yoga ya. Nah, terus kemudian mereka itu benar-benar posturnya bagus, perfect, sempurna. Dan saya paling belakang, jadi saya kadang-kadang suka ngeliatin mereka gitu ya, wow, bule-bule ini objektif banget, subjektif banget, dan dia bukan semuanya gitu, dia curahkan. Subjeknya di sini, objeknya juga di sini, dan dia benar-benar curahkan betul-betul. Setelah selesai meditasi, baru mereka bilang, ternyata mereka itu yogi. Jadi udah biasa meditasi itu. Tapi teknik yoga dengan meditasi Buddhis, dengan apa segala macam, beda-beda. Sehingga mereka mulai saling belajar. Kelebihan-kelebihan apa yang bisa diterapkan di yoganya mereka. Oh, ternyata mereka yoga. Dan saya tanya, kenapa kamu yoga? It can change our mind. Bisa merubah pikiran dia, menenangkan, dan menjawab masalah. Rupanya kamu juga merasakan itu ya. Jadi dia bilang karakter.
mengubah karakter. Karena hidup itu keras katanya, dan hidup itu faster. Jadi sekarang di yoga itu ditarik pelan-pelan jadi melambat. Jadi pelan. Dan saat kamu pelan, itu terjadi calming down. Ketika calming down, wah, lebih melihat segala sesuatu dengan clear dan jernih. Terus saya bilang, nah, ikut meditasi ini gimana? Kalau ikut meditasi ini kita hanya diam. Dan kalau yoga kan ada gerakan. Kalau di sini gerakannya hanya diam. Dan ketika diam itu, kita lebih jernih lagi melihat segalanya. Waduh, kata saya, hebatan mereka dari saya. Yes, luar biasa. Kita tadi udah ngundang guru yoga, gimana kalau kita ngundang Romo Hidayat Halim nih ya? Masih ada nggak ya? Romo Hidayat, kayaknya Romo Hidayat sudah keluar. Tadi ada. Oke, ya lanjut aja. Jadi ketika kita mulai merasakan, mulai bersatu dengan pikiran, badan, dan soul. Kan di Buddhis nggak ada yang namanya soul. Loh, apakah kamu merasakan ada soul? Nggak tahu juga ya sebenarnya kalau yang namanya soul itu ya. Cuma kadang kalau aku lagi yoga gitu, kadang kita bisa Jadi kalau kita lagi kayak aku lagi yoga gitu, aku bisa mendengarkan suara kayak ada suara hati gitu loh. Yes. Iya. Jadi kayak kita lebih bisa pokoknya banyaklah masalah-masalah yang bisa aku selesaikan lewat yoga gitu. Jadi aku bisa banyak ketemu solusi-solusi di yoga. Jadi kalau lagi ada masalah gitu nggak perlu sampai harus marah gitu atau kita ngeluapin kekesalan gitu. Aku cukup yoga, tenangin pikiran. Ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Yati ya. Syarat-syarat apa yang dipenuhi saat mau ikut yoga? Apa itu? Apa ada? Karena sekarang kan ada yang bilang, untuk agama tertentu nggak boleh ikut yoga. Karena yoga itu kan lebih cenderung kayak ada yang kayak mantra, atau kayak ada simbol-simbol, atau gimana. Nah, di tempat kamu itu, apakah yoga itu berlaku universal, atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Coba, mungkin Ibu Yati dari Padang mau bertanya tentang itu. Enggak sih ya, harusnya yoga itu kan sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya dia kayak olahraga gitu, olahraga aja itu awalnya. Aku juga dulu awalnya cuma ya udahlah suka nekuk badan gitu. Apalagi kalau ada yang pengen ku coba gitu, pengen ku capai, keren ya gitu aja awalnya loh. Gitu. Jadi nggak ada khusus yang pasti. Nggak ada syarat apa-apa ya, nggak ada. Dan nggak ada ritual-ritual apapun kan, nggak ada ritual ya. Ritual-ritual khusus, kayak mistis gitu, nggak ada ya. Berarti benar-benar kayak olahraga ya. Suamimu juga ikut yoga? Awalnya. Suamimu ikut? Awalnya. Terus belakangan? Belakangan nggak nyerah. Malas. Iya. Dan yoga ketika dilakukan berdua lebih seru kali ya. Karena seperti ada saling menyemangati, pertukaran energi, dan segala macam ya. Bicara tentang sesuatu yang menyehatkan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, oke. Tidak ada syaratnya Ibu Yati mau ikut di Padang, ada nggak? Saya tidak tahu itu. Yoga yang baik itu bagaimana? Yoga yang baik adalah yoga ucapan. Yoga ucapan. Gimana caranya? Berucaplah yang benar. Jadi kalau nggak perlu ngomong, mulutnya istirahat aja. Itu yoga. Dan dengarkan suara hatimu. Ternyata ketika mulut kita diam, hati kita berisik banget. Dia ngobrol terus. Dan di saat yoga itu kita bisa mendengarkan suara hati kita dengan murni dan dengan jelas. Karena saat yoga kita menenangkan batin kita, segaris antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan ternyata kita sedang mendengarkan suara hati tadi katanya. Yes, betul. Dan yang baik itu adalah ketika seseorang sudah pasrah dan bisa melihat sinergi antara tubuh ya. Betul ya? Betul. Nah, oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita undang Sisil ya.
Sisil. Udah menit-menit terakhir kita undang ada anak kecil dari Surabaya. Ya, gemesin banget. Benar hebat. Ayo Sisil masuk atau udah nggak ada? Iya. Oh, ada Romo Hidayat ternyata masih bergabung. Ya Romo, tolong bisa join bersama kita, kasih masukan nih buat Wina. Ini anak Ibi nih Romo. Iya, anaknya Romo juga. Karena kan Romo Hidayat ya, tukang isi dulu. Orang Tangerang. Nah, ini dia. Kita undang. Jangan malu-malu Romo, join bersama kita. Dan Romo ini luar biasa, dia bisa punya banyak relik, dan ketika orang baik itu pikirannya baik, jernih dan segala macam, relik aja bisa berjodoh dengan beliau ya. Kalau pameran relik, pernah lihat pameran relik, nah itu Romo Hidayat paling banyak pameran. Kayaknya beliau belum siap, mau dandan dulu. Siapa nih yang muncul? Baru dandan. Wah kan, baru bangun. Enggak lah, sudah Asik, goes PSBB. Oh iya, Sudah naik keliling sepeda goes terus. dikit. Ini luar biasa loh, tiap hari postingannya, broadcastnya goes terus, keliling terus, fotonya goes, sepeda. Kok kuat ya kok? Ya. Hebat ya. Padahal Satu udah berumur loh bulan kok, ini inget kok Badar. dapat manfaat dari goes suhu. Oh, malah bermanfaat kok ya. Luar biasa. Sharing Sekarang dong kok. saya kemarin saya kan mulai goes baru bulan Mei bersama Yes. teman-teman. Goes juga diajari sama ponakan, diajak sana sini sama teman-teman Tangerang, banyak sekali komunitas sepeda. Ya, Wow. mereka ajak saya juga belajar dari mereka, banyak sekali belajar. Goes itu ternyata bukan hanya mengandalkan tenaga otot, tetapi juga ada teknik. Oh, ya ternyata Dan ada juga teknik. yang paling penting, kalau boleh dibilang, goes itu sebenarnya art atau seni. Oh ya? Awalnya Oh, saya Kang. goes suhu Cerita dong. 20 km pulang pergi aja, 30 km saya sudah mau pingsan. 30 kilo. Dekat. Itu Tangerang, Cuma pergi ke Jakarta, Taman Mini itu 20 kilo. enggak, ke Alam Sutra pulang pergi aja udah gak mau pingsan saya. Awalnya. Tetapi Awalnya. sekarang Oke. berkat sama teman-teman di bimbing dan juga yang lebih senior, luar biasa. Hari ini saya goes pulang pergi di atas 100 kilo nggak ada masalah. Wah, 100 kilo. Bogor aja 40 kilo ya, kalau masuk tol ya. Saya Pulang rekor balik kemarin Bogor. sampai goes Cipayung. Bogor, Walah. Ciawi, Cipayung, tembus. Tapi Woi, teman-teman saya pulang jauh lebih pergi. senior Bante, Suhu. Mereka ada yang sehari sanggup goes 200 km selama matahari masih bersinar. Mereka pulang pergi aja udah 210 kilo, mereka sanggup. Jadi triknya Jadi di dulu mana saya, kok? kenapa, Su? Triknya di pikiran atau di mindset Oh, atau gimana? teknik. Kan tadi katanya bukan Nah, hanya kita- otot, teknik. Nomor satu, sepedanya. Dulu kan orang bilang kalau sepedanya itu menentukan sepeda bagus atau sepeda, orang bilang sepeda murah sama sepeda mahal. Memang sih itu hanya mungkin 30% lah faktor kalau menurut saya. Faktor pertamanya adalah bagaimana kita posisi sepeda waktu kita mengayuh, menggoes, sikap duduk, tangan, dan juga posisi goes kaki juga pengaruh. Nah, terus juga kita memilih jenis sepedanya juga ada banyak sekali. Ya, terus juga waktu lagi goes makan nggak boleh banyak-banyak. Kalau perlu puasa dulu selama goes. Yang penting minum minuman yang ada mengandung gula, itu bagus untuk memberikan tenaga, energi. Dan 1 bulan ini kan saya hampir setiap hari goes. Ya, keliling 7 terus. kilo, 7 kilo hilang, Su. Wih, di Bandung di mana nih ya goes nih? Aku udah Ada pindah rencana jadi sih orang mau ke Bandung. Iya, Iya. mampir ya. Bawain sepeda 1. Saya Tapi kalau senangnya nggak ada temennya malas enggak.
Dari bulan lalu kan saya berat badan main di sekitar 83 sampai 85 kilo. Sekarang saya sudah ada di 78, 79 Wow, kilo. keren. 78, 79. 85 itu saya waktu kuliah. Ya. Kalau sekarang, ya. Sekarang sesuai tas B, 108 kok. Baju gue saya sudah ganti tuh. Ukuran Udah XL kurus sudah ya? jadi L. Nah, pemirsa, hari ini kita ada yoga, ada holistik, ada goes, ya, spesial goes. Dan kalau Hidayat Halim ini juga luar biasa, dia juga bisa di terapi, dia juga bisa pijit, ahlinya semua segala macam lah. Nah, juga kenalan juga nih, karena yang suka di pemusik, kemarin ada, kalau yang suka lihat piano-piano, siapa? Levi Gunadi ya? Levi Itu juga Gunardi, ponakan punya, apa, jadi cucu ponakan. besan, ipar, cucu ponakan. Ponakan punya Si suami. Dewi ya? Iya, adiknya punya Dewi. suami. Iya, Dewi. Nah, Dewi jadi punya kalau untuk suami. yang spesial di piano, spesial di musik, kenal musisi Levi Gunardi, ini juga ponakannya Ko Hidayat. Yang suka mau ceramah-ceramah, yang suka mau dipermak, dan segala macam, dengan macam-macam. Pokoknya beliau adalah multi talent. Nah, tapi sekarang sedang menikmati goes dalam kehidupan. Ternyata hidupan itu harus maju terus, dan goes terus, jangan pernah goes mundur. Karena nggak bisa sepeda goes mundur ya. Yang bisa adalah Naik beca. sepeda juga ada filosofinya, Suhu. Hidup Wah, itu, boleh kehidupan itu bagaikan kita sedang naik sepeda. Kita sih maunya goesnya maju, berusaha maju. Tetapi kan ketika kita menggoes, jalanan ini ada menanjak, ada yang datar, ada yang menurun. Jalanan juga ada yang licin, bagus, ada juga jalan yang rusak, berlobang, bahkan becek, bahkan sampai licin pun juga ada. Iya, betul. Sama Dan kita harus hidup kita ya, kok. Ya, jadi kita harus tahu kapan kita mengayuh, sedang, kencang atau pelan, sambil menjaga keseimbangan. Jadi betul-betul kehidupan itu mirip bagaikan kita sedang naik sepeda. Tuh. Luar biasa. Jadi biksu juga sama kok. Kadang kita harus calm down, harus maju, harus tenang, dan harus berbuat yang lebih baik lagi, harus aktif, harus menarik diri. Luar biasa ya, nih. itu betul. Apanya Suhu nih? luar biasa loh. Sudah berapa tahun loh? Apanya? 15. Itunya. Tahun depan. Ya, sudah 15 tahun. Ya. Tahun depan biksunya 10. Tawira tahun depan. Oh. Ibu hitung-hitung 2 tahun lagi ya, Sweet Seventeen. Dirayain ya. Emang anak cewek. Kalau anak cowok tuh 21. Biasanya Sweet Seventeen pesta paling meriah, Suhu. Oh gitu ya. Buat cewek kok, kita cowok 21 ah. Aku bukan biksuni. Iya, Win. Ada yang mau ditanya sama Romo, Win? Romo Hidayat. Nanya apa? Ayo. Mumpung orangnya ada nih, mau minta relik juga boleh. Ini dia bisa cenayang loh, bisa lihat orang paling jago. Dulu saya juga kalau konsultasi sama beliau. Oh, ya? Romo. Ya, sudah bagus Romo. Romo bagus. Oh iya. Kinclong. Doanya kan Suhu belum lama sudah naik jadi kepala wihara. Waduh, bebannya malah tambah berat, iya. Tugas kalau barunya di Thailand untuk kepala wihara minimal sudah acan ke atas. Acan. Ini mah encan kalau di Bandung, encan. Bukan acan, encan. Iya, mau dibacain pas live nih sama Romo. Ya, nanti DM aja sama Romo ya. Nah, Romo itu kalau ngomong juga sama kayak saya, celetak-celetuk, tapi pas dan nyangkut. Ya, makanya. Iya, mau diguasa juga bisa. Oke, waktu kita masih ada 5 menit. Wina, ada yang mau disampaikan? Atau mau ditanya dengan Romo kita? Jarang-jarang loh dia mau tampil. Wah, ini hebat nih. Yang undang Suhu
Mana berani nolak. Ayo Win, ada masalah apa yang mau dipecahkan, diselesaikan? Oh, ini ada masternya. Oh, Enggak gitu loh. ya. Iya. Jadi apa Romo yang dilihat? Waduh. Ya nampak Rata-rata begitu manusia. aja seperti yang nampak di layar. Tapi Aduh. benar nggak Romo? Si Wina dari aku, dia masih kuliah ya, kita udah, ya masih dari kamu masih kuliah kalau nggak salah kan, udah kenal ya. Nggak berubah loh Romo, dia tetap humble, tetap baik, tetap apa, dan tetap mempelajari Buddha Dhamma dengan suaminya, dan betul-betul harmonis gitu kelihatannya ya, semangat terus. Emang baik banget ya Romo ya. Nah, Beruntung ada lah. Udah kenal Buddha Dhamma, bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, beruntung. Dapat jodoh yang Iya, betul. sama sadanya juga beruntung. Hoki. Beruntung. Ya, karena Iya. pasangan kita ini kalau sadanya beda, ini masalahnya kita satu hari 24 jam bisa ketemu dia terus. Makanya kita harus cari yang cocok benar-benar sesuai dengan hati kita. Tadi lihat anak-anaknya kan Romo, kupingnya Romo, Ya, gemes kan kita boleh ya kalau lah, ngeliat anak itu. kayak gitu ya. Kayak Anaknya adanya boleh, Jayanto, boleh. siapa? Hema. Adanya Jayanto siapa? Hema ya? Hema. Kayak Hema lo. Tebel banget lo Ya. kayak Hema, betul. Wah, Ya, anaknya Romo moga-moga. juga kayak gitu kupingnya, Win. Oh, gitu. Yang satu jago robotik, lulusan luar negeri. Udah lulus belum dia? Si Jay. Ya. Nyaris. Nyaris. Udah jadi ahli robot-robot gitulah. Teknologi. Adanya juga nurun. Itu kupingnya, wow, keren. Jadi spiritual dan dunia teknologi semuanya mereka kuasai. Nurun dari bapaknya. Padahal bapaknya nggak bisa bikin robot sih. Tapi dia tapi dia hebat. Montirnya robot, dia STM. Luar biasa. Semua bisa dibongkar. Membongkar hati, ya, membongkar urusan klinik juga bisa ya, Romo ya. Aduh. Iya, karena semua adalah dari pikiran. Wina. Kalau pikiran kita Wina baik, anaknya semua dua akan ya? jadi baik. Kenapa Romo? Wina anaknya baru 2 apa Anaknya udah 2. 3? Dua. 2 ya? Wow. Oh. Disuruh nambah 1. Iya. Nggak apa-apa, ada yang nepo. Jadi Win, anakmu udah 2, tambah 1 lagi didanakan gitu ya. Biar masuk dalam dunia sangga gitu ya. Oh, sadu. Saya saduin loh. Oh, sadoe. Iya, oke. Ya kan? Baik, terima kasih Romo. Ada apa lagi Romo yang bisa sampaikan? Ya, Masih ada 1 menit. kalau tadi kan Suhu bilang anak-anaknya biar jadi anggota sangga. Kalau memang bibit-bibitnya bagus kan justru kita lebih mendukung. Ya, betul. Kalau Gitu. memang bibitnya, sekarang susah Romo mau cari yang bibitnya bagus, yang memang bakti. Anaknya mau, bener anaknya mau, orang tuanya nggak kasih. Ada yang orang tuanya Waduh. kasih, anaknya nggak mau gitu. Ya nyari yang jodoh itu susah. Apalagi saya nih mau udah waktunya nerima murid katanya. Jadinya mudah-mudahan lah Waduh. ada yang berjodohnya. Ya, terima kasih semuanya. Yo, Terima kasih Romo kehadirannya. Terima kasih. Ya, Sesye. Ya, Suhu, Terima Wina. kasih. Ya Wina, hari ini berbahagia sekali udah ada 2 orang bersama kita bergabung. Karena sekarang Instagram bisa 4 orang. Ya, jadi bisa 4 orang. Ya, sehingga kita juga bisa saling belajar dan saling backup. Intinya dalam kehidupan ini, gunakanlah ilmu yang kita miliki sebaik-baiknya, dan kemudian kita bisa mengembangkan apa potensi hidup kita yang berguna buat orang lain, dan bisa membantu orang lain. Semoga kamu juga bisa berkembang dalam makeup artisnya, di dalam holistic terapinya, di dalam yoganya, sehingga bisa lebih banyak membantu banyak orang. Terima kasih atas kehadirannya. Salam buat suami tercinta dan anak-anak. Semoga mereka semua bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan baik buat semuanya dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Iya, Amitabha.